dahulu ya. Untuk ketua kelas dimohon untuk memimpin doa. Baik teman-teman, silakan berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa. Baik, terima kasih Aulia sudah membantu memimpin doa. Ibu lihat-lihat bangkunya terisi penuh semua. Hadir semua ya hari ini? Hadir. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu ada pretest terlebih dahulu. Silakan scan barcode yang ada di depan. Jangan lupa untuk mengisi identitas terlebih dahulu dan waktu pengerjaan selama 5 menit. Dapat mengakses semua ya? Iya. Baik. Waktunya dimulai dari sekarang. Oke, waktunya sudah selesai. Silakan di-submit. Baik, Ibu akan menampilkan sebuah gambar. Lalu Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan untuk yang ingin menjawab. Angkat tangan terlebih dahulu ya. Iya, Bu. Baik. Silakan perhatikan. Untuk gambar yang berada di sebelah kanan Ibu, apa yang kalian lihat? Saya, Bu. Ya, Din. Orang yang sedang sakit, Bu. Baik. Sakit apa, Din? Sakit flu, Bu. Kenapa Adin bisa menyatakan kalau gambar tersebut adalah orang yang sedang sakit flu? Karena pada gambar tersebut ada tisu di hidungnya, lalu terdapat obat yang menandakan orang itu sedang sakit, Bu. Baik, terima kasih Adin atas jawabannya. Gambar tersebut adalah orang yang sedang sakit flu. Menurut kalian bisa menular tidak penyakit flu? Ya, bagaimana? Bisa menular, Bu. Bagaimana caranya? Melalui udara dalam tetesan atau percikan liur ketika seorang terinfeksi batuk, bersin atau berbicara. Baik, terima kasih Aul untuk jawabannya. Kira-kira ada yang tahu nggak penyebab dari penyakit flu itu apa? Saya, Bu. Ya, Reta? Virus. Baik. Untuk gambar yang di sebelah kiri Ibu, apa yang kalian lihat? Saya, Bu. Ya, bagaimana Putri? Itu gambar orang terkena COVID, Bu. Kenapa Putri bisa mengatakan bahwa itu adalah gambar orang yang sedang terkena COVID? Karena ada petugas yang pakai alat APD. Oh, baik. Itu adalah gambar orang yang sedang terkena COVID. Ada yang tahu tidak COVID itu bisa menular atau tidak? Saya, Bu. Ya, gimana dulu? Bisa, Bu. Bagaimana caranya? Yaitu melalui percikan air liur, Bu. Baik, ada lagi? Saya, Bu. Ya, bagaimana Ul? Dengan pergantian alat makan dengan sistem digital. Baik, terima kasih Aulia dan Nurul atas jawabannya. Kemudian ada yang tahu tidak penyebab dari penyakit COVID itu apa? Saya, Bu. Ya, bagaimana Ulan? Virus, Bu. Baik, terima kasih Ulan atas jawabannya. Dari pembicaraan
pembicaraan kita terkait dua gambar tersebut, ada yang tahu tidak? Kita hari ini akan mempelajari tentang materi apa? Ya, bagaimana Putri? Kita mau belajar tentang virus, Bu. Baik, terima kasih Putri atas jawabannya. Betul ya, hari ini kita akan mempelajari tentang materi virus. Baik, tujuan kita pada pertemuan kali ini tentang materi virus adalah untuk mengetahui bagaimana ciri-ciri dan karakteristik virus, bagian-bagian virus, serta peranan. Baik, setelah kita mengetahui karakteristik virus, ciri-ciri virus, bagian-bagian virus, dan peranannya, kita bisa menjaga diri supaya kita dapat terhindar dari penyakit-penyakit yang disebabkan oleh virus. Baik, agar kalian dapat lebih memahami terkait dengan materi ini, Ibu sudah menyiapkan LKPD. LKPD dikerjakan secara berkelompok. Silakan duduk dengan kelompok yang sudah dibagi pada minggu lalu. Baik, Ibu. Sudah dapat semua ya? Sebelum mengerjakan LKPD, kalian harus mengisi identitas anggota kelompok terlebih dahulu. Kemudian waktu pengerjaan selama 15 menit. Lalu masing-masing kelompok diharapkan untuk melihat soalnya terlebih dahulu. Jika ada yang kurang paham atau kurang jelas, silakan ditanyakan. Sudah jelas semuanya? Sudah, Ibu. Baik, waktu pengerjaan dimulai dari sekarang. Oke anak-anak, waktunya sudah habis. Silakan perwakilan kelompok untuk mengumpulkan LKPD-nya. Terima kasih. Sekarang waktunya presentasi. Untuk kelompok 1, dipersilakan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait materi virus. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ida Sainata. Nama saya Putri Aswarani. Saya Khairul Nurul. Dan saya Adinda Mutiara. Oke, untuk soal pertama akan dijelaskan oleh Putri. Pada Putri bisa. Baik, untuk soal pertama yaitu jelaskan mengapa virus dapat digolongkan sebagai makhluk hidup dan mati. Jawaban dari kelompok kami yaitu virus merupakan makhluk peralihan antara makhluk hidup dan juga mati. Virus dapat dikatakan sebagai benda mati karena dapat dikristalkan, sebab sel yang paling sederhana tidak dapat beragregasi menjadi kristal. Sedangkan virus dapat dikatakan sebagai benda hidup karena mampu berkembang biak dan memiliki materi genetik berupa RNA atau DNA. Meskipun demikian, virus hanya mampu berkembang biak di dalam tubuh inang atau sel hidup. Baik, untuk soal yang kedua, ini ada gambar dari struktur virus, di mana pada gambar yang menunjukkan angka 1 itu adalah materi genetik. Materi genetik yang dimiliki virus adalah DNA atau RNA. Kemudian untuk yang gambar dengan angka nomor 2 itu adalah kapsid, di mana kapsid adalah pengumpul materi genetik yang disusun oleh protein. Dan untuk gambar yang ketiga itu ada ekor. Ekor ini berfungsi sebagai pegangan virus saat melakukan penetrasi.
soal yang nomor 3, sebutkan ciri-ciri virus. Kelompok kami menjawab, virus adalah organisme yang berukuran sangat kecil serta memiliki asam nukleat DNA atau RNA yang dibungkus oleh lapisan pelindung protein berupa vaksin. Diperkirakan ukuran virus 20-300 nanometer. Berikut ini ciri-ciri virus. Yang pertama, bersifat aseluler atau bukan sel karena tidak memiliki sitoplasma dan organel sel. Yang kedua, virus memiliki salah satu asam nukleat berupa DNA ataupun RNA. Yang ketiga, virus hanya dapat bereproduksi dan melakukan metabolisme di dalam tubuh sel inang. Yang keempat, virus merupakan organisme parasitobilet. Dan yang terakhir adalah virus dapat dikristalkan maupun dicairkan kembali. Untuk soal yang nomor 4, jelaskan proses perkembangbiakan virus melalui infeksi secara litik. Pada daur litik, virus akan menghancurkan sel hostes atau sel yang ditumpanginya setelah selesai melakukan replikasi. Adapun tahap-tahap daur litik yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada absorpsi, yang kedua penetrasi, yang ketiga eklifase, yang keempat sintesis atau pembentukan, yang kelima perakitan, dan yang terakhir adalah lisis. Untuk yang terakhir, Oke, untuk soal yang terakhir yaitu jelaskan proses perkembangbiakan virus melalui infeksi secara lisogenik. Jadi daur lisogenik adalah reproduksi virus yang tidak menyebabkan inangnya mati. Tahapan reproduksi secara lisogenik itu terdiri dari yang pertama tahap absorpsi dan penetrasi. Itu ditandai dengan melepasnya virus pada bakteri dan mengeluarkan enzim lisozim untuk menghancurkan dinding sel bakteri, sehingga materi genetik virus masuk dan menginfeksi materi genetik bakteri. Yang fase kedua yaitu tahap penggabungan, yaitu materi genetik virus bergabung dengan materi genetik bakteri. Lalu yang ketiga tahap pembelahan. Ketika materi genetik bakteri melakukan replikasi, maka materi genetik virus itu ikut melakukan replikasi. Jika virus terpengaruhi lingkungan, maka daur lisogenik berubah menjadi daur litik yang masuk ke tahap sintesis sampai lisis. Jadi proses reproduksi virus secara lisogenik terjadi 3 tahapan, yaitu absorpsi dan penetrasi, tahap penggabungan, dan tahap pembelahan. Mungkin itu adalah presentasi dari kelompok 1. Apakah teman-teman lain ada yang ingin ditanyakan atau memberi tanggapan? Izin bertanya, Ya, lalu silakan. penyakit apa saja yang disebabkan oleh virus? Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya Aulia. Mungkin anggota kelompok ingin ada yang menjawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Aulia. Jadi contoh penyakit yang disebabkan oleh virus pada manusia itu ada influenza, flu burung, campak, cacar air, dan juga herpes zoster. Lalu ada hepatitis, polio, gondok, AIDS, rabies, dan juga SARS. Baik, itu mungkin jawaban dari kelompok kami. Apakah Aul dapat menerima jawaban kami? Baik, terima kasih jawabannya. Oke, baik. Apakah teman-teman ada yang ingin ditanyakan lagi? Saya ingin bertanya. Ya, silakan Aulia. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Yang kita tahu kan bahwa virus itu penyebab penyakit yang akhirnya memiliki dampak negatif ya pada kelangsungan hidup makhluk hidup. Ada nggak sih virus yang memiliki dampak positif terhadap kehidupan kita? Oke, baik, terima kasih pertanyaan Aulia. Atau ada yang ingin menjawab dari kelompok? baik, izin menjawab pertanyaan dari Aul. Meskipun virus umumnya dikenal sebagai penyebab penyakit, ada juga beberapa virus yang memiliki dampak positif terhadap makhluk hidup. Yaitu contohnya virus yang dapat memberikan manfaat. Seperti yang pertama itu ada virus bakteriofag yang menginfeksi bakteri. Jadi mereka dapat digunakan dalam terapi fag untuk mengobati infeksi bakteri yang resisten terhadap antibiotik. Yang dimana ini memberikan alternatif untuk mengatasi bakteri super yang sulit untuk diobati dengan antibiotik konvensional. Kemudian yang kedua itu ada virus dalam ekosistem laut. Virus laut terutama fag memainkan peran penting dalam mengendalikan populasi fitoplankton dan bakteri di lautan. Dengan menginfeksi dan membunuh mikroorganisme ini, virus dapat membantu menjaga keseimbangan ekosistem laut yang penting untuk kesehatan keseluruhan lautan dan siklus biokimia. Oke, akan dilanjutkan kepada Nurul, silakan. Baik. Untuk yang ketiga itu ada virus endogen dalam genom. Beberapa virus telah menjadi bagian dari genom makhluk hidup melalui evolusi. Misalnya, retrovirus endogen adalah virus yang telah menyisipkan materi genetiknya ke dalam DNA inang dan diwariskan dari generasi ke generasi.
Beberapa dari elemen genetik ini memiliki peran penting dalam regulasi gen dan perkembangan. Selanjutnya yang keempat itu ada virus untuk pengobatan kanker. Oncolytic virus adalah virus yang secara selektif menginfeksi dan membunuh sel kanker tanpa merusak sel normal. Beberapa virus telah dimodifikasi untuk digunakan dalam terapi kanker seperti virus herpes simplex yang dimodifikasi untuk mengobati melanoma. Dan yang kelima ada virus untuk vaksin. Virus yang dilemahkan atau tidak aktif digunakan dalam vaksin untuk merangsang sistem kekebalan tubuh tanpa menyebabkan penyakit. Oke, baik, itu saja mungkin presentasi dari kelompok. Oke, baik, itu jawaban dari kelompok 1. Apakah dapat diterima jawabannya, Aul? Ya, dapat dipahami. Terima kasih. Oke, mungkin sekian ya presentasi dari kelompok 1. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya untuk kelompok 1 sudah memaparkan hasil diskusinya dengan baik dan teman-teman yang lain yang sudah menanggapi. Oke, mari kita bahas ya. Virus itu apa sih? Virus adalah organisme mikroskopis yang dapat menginfeksi inang seperti manusia, tumbuhan, hewan. Mereka sepotong kecil informasi genetik yaitu DNA atau RNA di dalam cangkang pelindung. Kemudian ciri-ciri virus itu ada apa aja sih? Yang pertama itu bersifat aseluler atau bukan sel karena tidak memiliki sitoplasma dan organel-sel. Kemudian yang kedua, virus memiliki salah satu asam nukleat hanya berupa DNA dan atau RNA. Kemudian yang ketiga, virus hanya dapat bereproduksi dan melakukan metabolisme di dalam tubuh sel inang. Kemudian yang keempat, virus merupakan organisme parasit obligat. Kemudian yang kelima, virus dapat dikristalkan maupun dicairkan kembali. Nah, ini adalah bentuk-bentuk virus. Yang pertama itu adalah berbentuk spiral. Kemudian yang kedua isosahedron. Kemudian yang ketiga ada berpelindung dan ada kompleks. Untuk struktur virus, di sini ada yang pertama ada kepala virus. Bagian sini kepala virus itu adalah bagian yang terdiri dari asam nukleat yang berisi DNA dan RNA dan diselubungi oleh kapsid. Kemudian ada leher virus yaitu tempat untuk menghubungkan antara kepala virus dan ekor virus. Kemudian yang terakhir ada ekor. Inilah tempat untuk menancap pada inang yang nantinya digunakan sebagai rumah virus. Kemudian ada replikasi virus secara litik. Untuk proses yang pertama itu ada adsorpsi, yaitu melekatnya ekor pada dinding sel bakteri. Kemudian yang kedua ada penetrasi, yaitu ujung sabut ekor virus masuk dan menyatu dengan sel bakteri. Kemudian yang ketiga ada sintesis, yaitu pembentukan bagian-bagian tubuh virus baru. Yang keempat ada fase perakitan, yaitu bagian-bagian tubuh virus. Kemudian yang kelima lisis. Lalu selanjutnya ada replikasi virus secara lisogeni. Untuk tahap-tahapannya yaitu ada absorpsi, kemudian ada penetrasi, kemudian penggabungan, dan terakhir adalah tahap multiplikasi. Baik, untuk peranan virus itu ada yang bersifat positif dan negatif ya. Untuk yang positif itu seperti yang sudah dijelaskan oleh kelompok 1 tadi. Ini ada beberapa contoh lagi, yaitu virus digunakan dalam pembuatan antivaksin dengan menggabungkan DNA virus dan gen yang bersifat
bersifat menguntungkan. Oke anak-anak, setelah mendengar presentasi dari anggota kelompok 1 dan pemaparan materi yang sudah Ibu sampaikan, ada yang ingin bertanya? Baik, Aulia, silakan. Mengapa setiap jenis virus memiliki bentuk yang berbeda? Baik, terima kasih Aulia untuk pertanyaannya. Untuk teman-teman yang lain, ada yang ingin membantu menjawab pertanyaan dari Aulia? Saya Bu. Ya, Reta, silakan. Jadi setiap jenis virus itu memiliki bentuk yang berbeda-beda karena beberapa faktor. Jadi yang pertama itu materi genetik yaitu DNA atau RNA dan strukturnya dapat mempengaruhi bentuk virus awal. Contohnya itu virus influenza memiliki RNA utai tunggal yang berbentuk seperti batak, sedangkan virus herpes memiliki DNA utai ganda yang berbentuk seperti icosahedral. Begitu awal. Baik, terima kasih ya Reta. Benar apa yang disampaikan oleh Reta. Ada yang ingin menambahkan lagi? Saya ingin menambahkan Bu. Ya, silakan Nurul. Jadi selain berdasarkan materi genetik, terdapat juga protein kapsid yang berpengaruh. Protein kapsid adalah protein yang membentuk lapisan pelindung virus. Bentuk dan susunan protein kapsid dapat bervariasi antar jenis virus. Nah, perbedaan ini dapat menghasilkan berbagai bentuk virus seperti bola, batang, dan juga helix. Baik, terima kasih Nurul, sudah benar. Ada yang ingin menambahkan lagi? Bu, Iya, silakan. Adit? ada fungsinya Bu. Iya, bagaimana itu? Jadi virus juga dipengaruhi oleh tekanan. Kemudian virus yang menginfeksi sel darah merah biasanya berbentuk bulat agar berbentuk di dalam sel. Sedangkan virus yang menginfeksi sel pernapasan itu biasanya berbentuk lonjong agar menempel pada sel. Baik, terima kasih ya teman-teman yang lain yang sudah membantu menjawab pertanyaan dari Aulia. Benar sekali, jadi ada beberapa faktor yang menyebabkan bentuk virus itu berbeda-beda. Yang pertama ada faktor materi genetik, kemudian ada berdasarkan fungsinya, dan kemudian yang terakhir ada protein kapsid. Baik, sampai sini ada yang bisa menyimpulkan terkait apa yang kita dapatkan pada pembelajaran pada hari ini? Saya Bu. Ya, bagaimana Aul? Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari pertemuan kali ini adalah virus dapat menjadi hidup dan tak hidup. Virus dapat dikatakan sebagai benda mati karena dapat dikristalkan. Lalu terdapat ciri-ciri virus yaitu virus bersifat aseluler karena tidak memiliki sitoplasma dan juga organ sel. Kemudian virus memiliki salah satu asam nukleat berupa DNA atau RNA. Kemudian virus hanya dapat bereproduksi dan juga melakukan metabolisme di dalam tubuh sel inang. Virus merupakan organisme parasit obligat dan virus ini dapat mengkristal maupun dicairkan kembali. Baik anak-anak, sebelum kita mengakhiri pada pertemuan kali ini, Ibu sudah menyiapkan poster. Silakan scan barcode yang ada di depan. Jangan lupa untuk mengisi identitas dan waktu pekerjaan selama 5 menit. Apakah bisa mengakses semua? Bisa Bu. Oke, mulai dari sekarang ya. Baik anak-anak, waktunya sudah habis. Silakan submit terlebih dahulu. Baik, untuk mengasah pengetahuan kalian terkait dengan materi ini, Ibu sudah menyiapkan tugas yang ada di Google Classroom. Silakan dikerjakan sesuai dengan tenggat yang sudah ditentukan. Sebelum mengakhiri pertemuan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Kepada ketua kelas dimohon untuk memimpin doa. Baik teman-teman dan Ibu, sebelum pulang mari kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik, terima kasih Aul sudah membantu Ibu untuk memimpin doa. Terima kasih atas perhatiannya. Kita bertemu lagi
pada pekan depan dan Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.